Di surga hasona ngani inga nana domenggani tusinai lao mulia asa Rabdo Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku Ende atau bahasa Batak, yaitu nomor 353 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu Saudara, adapun saya rindu sekali menyanyikan lagu ini, bukan dengan arti bahwa kita akan segera dipanggil oleh Tuhan ke pangkuan Bapa di sorga. Tidak. Tapi kemarin, tepatnya tanggal 6 Agustus tahun 2022, seorang dari hamba Tuhan senior, pendeta senior, telah dipanggil oleh Tuhan pulang ke pangkuan Bapa di sorga, yaitu hambanya pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Informasi yang saya dapat, beliau meninggal oleh karena serangan jantung. Sebelum saya menyanyikan lagu ini, saya pertama-tama permisi kepada Bapak Ibu Saudara, barangkali dari suku lain tidak mengerti artinya, tetapi nanti akan saya artikan semampu saya. Ini merupakan pujian atau lagu yang saya persembahkan untuk Tuhan, dan juga sebagai bentuk dukungan dan support dari saya secara pribadi kepada keluarga dari hambanya pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, Tuhan memberikan kekuatan, sukacita dan penghiburan yang sempurna kepada istri beliau terkasih, kepada anak-anak, menantu, cucu, keluarga besar yang sedang berduka bersedih karena berpisah dengan orang yang dikasihi oleh mereka dan yang mengasihi mereka. Karena lagu ini boleh mengingatkan kita semua betapa sesungguhnya ada saatnya kita akan berlalu dari dunia ini. Tentunya doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita dikaruniakan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Tetapi jangan sampai seperti orang Batak bilang, unang hita lalap di parlalapan. Jangan sampai kita lupa mempersiapkan bekal kita, di mana sifat dan watak karakter kita yang terus menjadi serupa seperti Kristus. Melalui lagu pujian ini, yang juga sudah saya unggah sebelumnya, sekitar 7 bulan lalu, hambanya pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH menyanyikan cuplikan lagu ini di depan orang yang sedang berduka, bahkan sampai masih ada mayat dari orang itu di situ. Beliau yang bernyanyi untuk menguatkan keluarga yang ditinggal oleh anggota keluarga mereka yang meninggal. Kiranya lagu ini boleh menginspirasi kita dan dapat menjadi berkat yang mengingatkan kita, hidup di dunia ini singkat, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Biarlah kita benar-benar serius sungguh-sungguh. Kalau ada sesuatu yang perlu kita benahi, ada sesuatu yang perlu kita bereskan, tinggalkan dan tanggalkan. Sifat watak karakter yang belum selaras, belum sesuai dengan firman Tuhan. Melalui pujian ini kita diingatkan, sadarkan betapa ada saatnya kita akan kembali kepada Bapa. Biarlah di tengah-tengah sisa hidup waktu yang Tuhan beri, kita pergunakan sebaik mungkin untuk menyenangkan, meninggikan, memuliakan Bapa dan menjadi berkat kepada sesama kita manusia. Di surga hasunangani.
hasona ngani inga nana dumengani tusi nang lao mulia asa rabdo Jesus tutu godang dope ado marni ngotau di tano saito lama dapat surgoi mohon maaf teman-teman bagi suku lain selain dari suku Batak, saya bahasa Indonesiakan. Di surga hasonangani, surga adalah tempat yang sangat menyenangkan, penuh damai, penuh sukacita. Inganan nadumenggani, tempat yang terbaik, karena di sanalah kita bertemu muka dengan muka kepada Yesus. Tusi naing lau muliau, ke sana aku akan pergi. Asa rabdohot Yesus au, biar aku hidup bersama dengan Kristus. Baik kedua, tutu godang dope adong. Tentunya masih banyak marningot au di tanon, mengingat aku di dunia ini. Saya tos aku namai, saya akan memutuskan semua itu. Lau madapot ton surgoi, untuk aku menemukan sorga. Saudara dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan tidak pernah perintahkan kita menghitung tahun. Sekalipun mayoritas antara kita menghitung tahun, buktinya ada ulang tahun. Tapi Tuhan mengingatkan kita menghitung hari-hari. Dari saat kita lahir sampai saat ini, bertambah usia kita. Tapi ketika menghitung hari, dari saat umur kita sekarang, sampai kita kembali kepada Bapa, berapa lagi stoknya? Berapa lagi, berapa tahun lagi, berapa hari lagi, berapa puluh tahun lagi, stok persediaan kita umur di dunia ini. Saya kasih tahu, tidak ada yang tahu. Itu misteri, itu rahasia. Sama seperti hambanya pendeta doktor insinyur menghapus segala MTH. Beliau hari Jumat yang lalu masih membuat thumbnail di kanal beliau, di YouTube beliau, Referen menghapus segala. Karena hari Sabtu jam, kalau tidak salah, jam 19.30 beliau akan live di YouTube beliau. Tapi ternyata siangnya sekitar jam 14.25 beliau telah tiada. Tidak ada yang menduga. Bahkan kalau kita melihat, menyaksikan di kanal beliau, keluarga begitu menangis terseduh-seduh. Karena mereka belum menduga, tidak bisa menyangka, tidak bisa mengira akan secepat itu hambanya pendeta doktor insinyur menghapus segala akan kembali ke rumah Bapa di surga. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sedang menakut-nakuti kita, tapi kita perlu bijaksana seperti pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, ini ada yang menulis, ya Tuhan, baru tahu saya, katanya. Saya sendiri pun ketika memberitahukan informasi ini, ada rekan hamba Tuhan yang mengirimkan WhatsApp ke saya. Saya kasih tahu ke istri saya, beliau sampai, oh yang benar, katanya. Dia kaget Bapak Ibu Saudara.
Karena hari Jumat malam beliau masih live di kanal YouTube-nya. Tapi ternyata hari Sabtu siang sudah selesai, sudah lewat. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah berkata, lebih baik bagi kita pergi ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Coba kita renungkan perkataan ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Selama ini kita kan lebih senang, lebih bangga, lebih sukacita pergi ke pesta. Karena di sana kita nanti akan ketawa, berbagi cerita, sukacita, tersenyum, terbahak-bahak dan seterusnya. Tapi ada firman yang berbeda. Firman Tuhan berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Kenapa? Karena di rumah duka lah akhir dari segalanya kita di dunia ini. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat orang terbujur kaku di peti mayat, kita melihat dia terbujur kaku di peti mayat, sudah diformalin. Saya kasih tahu, ingatkan, biar sadar, terbuka pikiran kita, terbuka mata hati, mata rohani kita. Ada saatnya juga kita terbujur kaku di sana, di peti mayat itu. Sudah kita siap, jangan bermain-main. Jangan karena umur kita masih muda sekarang, kita begitu sembrono dalam hidup ini. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar seperti firman Tuhan. Mari kita menghitung hari-hari kita. Apakah sudah kita isi dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan? Atau apakah kita hidup egois, kita melakukan apa yang kita pandang baik, aku tidak mau nasihat Tuhan, tidak mau masukan dari orang lain, kita pengen benar sendiri. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan mengirimkan bintang saat ini. Terima kasih banyak ya. Saya kembali akan menyanyikan, nanti saya bahasa Indonesiakan. Saya tidak merasa enak kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti saya nyanyikan dalam bahasa Batak, nggak dibahasa Indonesiakan. Di surga hasunangani. Sonangani inga nanadu menggani tusinangamu liya asa rabdo susah tutu godang dope ado marni ngotau di tanah Saya bahasa Indonesiakan Bapak Ibu Saudara. Di surga hasunangani, artinya di surga itu adalah tempat yang sangat senang, sukacita, bahagia, damai. Itu terjemahan bebasnya ya. Inganan nadu menggani, tempat yang terbaik. Dunia ini adalah sementara, tapi surga itu kekal. Dan hanya melalui Yesus ada jalan ke surga. Orang-orang di luar sana tiap hari, tiap pagi, siang, malam, sore berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang benar, yang membawa kepada kehidupan, hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesuslah yang memiliki kuasa memberikan hidup yang kekal, bukan mudah-mudahan. Keselamatan dalam kekristenan
Bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Saudara dikasih Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian B berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan baik. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Arti kata lain dari uap adalah embun. Biasanya kita menemukan uap atau embun di jalan, di rumput. Saya dulu teringat ketika di kampung halaman, kalau kita pergi ke ladang pagi-pagi benar, maka pakaian kita basah, tangan kita basah, karena kena embun atau uap. Tapi ketika matahari nanti sudah bersinar, sudah mulai ada kepanasannya, maka embun itu atau uap itu segera hilang. Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya, hidup kita di dunia ini singkat. Pemazmur berkata, ada 70 tahun. Bayangkan, pergeseran umur manusia. Waktu zaman Adam masih 930 tahun. Bahkan umur manusia tertua yang tercatat dalam Alkitab adalah Metusalah. Umurnya 969 tahun. Hampir 1000 tahun. Tapi coba, dari antara Adam menuju kepada Musa, dari 900-an tahun menjadi 70 tahun. Berarti umur manusia makin pendek. Sekalipun masih ada orang-orang tertentu yang mencapai umur 100 tahun atau lebih, itu sudah sangat langka. Sangat sedikit di dunia ini. Oleh karena itu umur kita makin pendek. Bukan saya nakut-nakutin, tapi kadang-kala kita ini terlalu berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Udahlah berleha-leha dulu, udahlah nikmati dosa dulu, kompromi dengan dunia, gak peduli dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Masih banyak kesempatan. Nanti akan terlewat kesempatan itu. Orang yang suka menyanyiakan kesempatan akan kehilangan kesempatan. Tapi orang yang mempergunakan, menghitung hari-hari sedemikian rupa, orang itulah orang yang tidak terlambat, orang yang bijaksana dalam hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, sebagai penutup, kembali saya nyanyikan sekali lagi. Goha sonangani inga nana dumenggani tusinay lao mulia asa rabdo susah tutu godang dope ado marni ngotau di kano Kiranya acara singkat yang saya suguhkan kepada Bapak Ibu Saudara dapat menggugah, menyentuh hidup kita untuk 3 hal. Koreksi, introspeksi, dan evaluasi diri. Jangan sampai terlambat. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini belum sungguh-sungguh terbuka, masih mengeraskan hati, tidak mau tahu dengan Yesus, tidak percaya kepada Yesus,
Tugasmu hanya mengkritik, mencari-cari kekurangan, kelemahan dari ajaran kekristenan. Saya kasih tahu. Engkau menganggap itu salah karena engkau yang tidak mengerti tentang apa yang diyakini, dipercaya oleh orang Kristen. Orang-orang di luar sana yang suka ngoceh, saya kasih tahu, kesimpulanmu tentang iman Kristen bukan seperti yang kami mengerti dan percaya. Jangan kau paksakan apa yang kau simpulkan tentang ajaran Kristen seperti itu yang kami pahami. Tidak, sejauh timur dari barat, setinggi langit di atas bumi. Kalau saat ini masih ada yang belum sungguh-sungguh terbuka, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ini saatnya, ini waktunya. Pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, siaran ini jangan keraskan hatimu. Bukalah hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka Dia akan mengampuni dosamu, mengangkat engkau menjadi anak-anaknya, dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena siaran acara yang praktis yang saya buat ini untuk kembali mengenang hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, boleh menyadarkan, mengingatkan kita, hidup itu seperti uang, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup itu singkat, makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum berakhir, saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Yesus di bawah kolong langit, karena hanya di dalam Dialah manusia dapat diselamatkan. Yesus itu datang dari sorga, turun ke tengah-tengah dunia. Firman yang telah menjadi manusia, diam di antara kita. Hanya melalui percaya kepada Dia, kita dikembalikan kepada rancangan yang semula, yaitu seperti sebelum jatuh ke dalam dosa. Gambar dan rupa Allah itu terrusak oleh karena dosa, tapi bisa dipulihkan oleh karena telah datangnya gambar dan rupa Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, termasuk melalui amal, melalui perbuatan tidak bisa kita diselamatkan. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia iman, melalui percaya akan pengorbanan penebusan Kristus. Kita ditebus dari perhambaan perbudakan dosa, kita diangkat menjadi hamba kebenaran, dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kekal dalam kerajaannya. Mari, bagi yang belum terbuka hatinya, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya berdoa, Roh Kudus mengetuk pintu hatimu sehingga engkau boleh terbuka menerima Dia sebagai penebus penyelamat dalam hidup kita. Bagi yang sudah Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah, berterima kasihlah. Kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan kembali ke pangkuannya, maka yang jelas dan pasti kita telah memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan kesombongan, itu adalah janji firman Tuhan. Oke, sekian dulu pertemuan kita, mari kita berdoa.